Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Maswin Edutainment. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat kop surat secara otomatis dan rapi. Nah, pada contoh kali ini saya sudah membuat kop surat yang sudah jadi. Nah, di mana contoh kasusnya adalah kop surat sebuah sekolah menengah atas, lebih tepatnya adalah SMK Negeri 1 Kisaran yang saya sudah buat. Nah, sebenarnya bagaimana sih sebuah kop surat yang otomatis? Nah, saya buka file Word-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dikatakan sebuah kop surat yang otomatis adalah ketika kita sudah membuat satu kop surat di halaman pertama, maka untuk halaman kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tidak usah lagi membuatnya. Jadi, kita sudah bisa langsung otomatis melihat hasilnya di halaman kedua, tiga, dan seterusnya. Contohnya, ini ya, saya sudah membuat kop surat di halaman pertama. Jadi, ketika saya ke halaman kedua, seperti ini, nah maka sudah ada kopnya. Ya. Kemudian yang ketiga, juga sudah ada kopnya. Nah, itulah yang dikatakan otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah eh, bagaimana itu yang rapi? Nah, yang rapi tentunya adalah kita lihat di sini untuk logo dan instansinya itu bentuknya itu sesuai ya, bentuknya sesuai ya, baik besarnya ataupun tulisannya juga rapi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita langsung mencobanya, kita harus ketahui dulu beberapa unsur yang terdapat di sebuah kop surat. Nah, di dalam sebuah kop surat itu terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama bagian simbol, kemudian yang kedua adalah bagian isi dari kop suratnya. Nah, isi kop suratnya itu terdiri dari nama instansinya, kemudian nanti alamatnya. Nah, langsung saja kita membuatnya. Yang pertama, silakan Anda membuat lembar kerja baru ya dengan menekan tombol Ctrl N. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu ya, Anda ke page layout. Ke layout maksud saya, ya, ke ribbon layout. Kemudian di page setup Anda klik ya. Setelah itu nanti akan muncul kotak dialog ya. Nah, untuk kotak dialognya ini untuk topnya ya, ini Anda ganti menjadi 5 cm ya. Yang lainnya eh, kita biarkan saja tetap 2,54. Kemudian papernya juga A4. Nah, setelah itu ya Anda klik OK. Oke. Nah, setelah itu ya nanti akan muncul kursornya nih agak ke bawah karena di atasnya ini sudah jaraknya 5 cm. Nah, untuk membuat kop suratnya kita akan memanfaatkan yang namanya header ya. Cara mengaktifkan headernya adalah Anda tinggal double klik di atas ini ya. Nah, maka Anda langsung ke header. Nah, setelah itu untuk membuat kop suratnya ya, kita akan menggunakan bantuan tabel ya untuk mempermudah membuatnya. Nah, caranya kita masukkan tabel ya ke ribbon insert ya. Kemudian pilih insert tabel. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog ya. Nah, setelah itu nanti buat number of column-nya ini 2. Kemudian number of row-nya itu 1. Setelah itu di OK-kan saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan atur besar kecilnya dari tabel tersebut ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk menempatkan yang pertama nanti logonya, kemudian nanti isinya ya.
isi dari kop suratnya. Jadi kita geser ya lebih kurang seperti nanti tempat logonya, kemudian nanti isinya. Nah, setelah itu ya kita akan normalkan tabelnya dengan klik ini ujungnya. Nah, setelah itu ke layout. Nah, Nanda ini sudah nol semuanya ya. Oke, jadi nggak ada masalah, langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan buat isinya terlebih dahulu ya. Isinya perhatikan, ini kita isi, kita ketikkan saja pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya. Enter. Kemudian Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, enter. Kemudian SMK Negeri 1 Kisaran. Oke. Setelah itu kita buat alamatnya ya. Di sini Jalan Akasia nomor 79, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat ya. Jalan Akasia nomor 79, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Kemudian kita lihat ini Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. 21223. Kemudian setelah itu kita masukkan ya nomor telepon, emailnya dengan webnya ya. Telepon 0623 45678 ya. Kemudian emailnya kita lihat apa emailnya, smkn1kisaran@sya.id, smkn1kisaran@sch.id. Kemudian websitenya kita lihat ini ya, smkn1kisaran@ch.id. Website www.smkn1kisaran.sch.id. sch.id. Nah, setelah itu ya. Nah, setelah itu kita akan coba rapikan isinya, kita akan mengganti jenis hurufnya dan kita akan atur besar kecil hurufnya ya. Caranya kita blok datanya ya. Nah, kemudian ke home ya. Di sini saya akan menggunakan jenis huruf Arial ya. Anda boleh saja menggunakan jenis huruf yang lain asalkan rapi nanti bentuknya. Oke. Ini seperti ini. Kemudian rata tengah ya, karena letaknya di tengah. Kemudian untuk pemerintah ini sampai kisaran kita bold ya. Kemudian kita atur besar hurufnya ya. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara saya ganti menjadi 15. Kemudian di Dinas Pendidikan 14 saya ganti. Kemudian SMK Negeri 1 Kisaran saya ganti 26. Kemudian ini ya Jalan Asia sampai sini saya ganti menjadi 9. Kemudian ini nomor telepon dan seterusnya. Ini saya ganti besarnya menjadi 8. Oke. Nah, setelah itu ya kita akan coba masukkan logonya ya.
Cara untuk memasukkan logonya ya, contohnya seperti ini ya. Cara masukkan logonya, Anda letakkan kursornya di sini ya. Kemudian Anda ke ribbon insert, kemudian picture, pilih ke bawah ini, pilih this device. Nah, pilih yang this device ini maksudnya adalah kita akan menginsert gambarnya ataupun mengambil gambarnya dari gambar yang sudah tersimpan di komputer kita sendiri ya. Nah, kebetulan gambar yang sudah saya download saya letakkan di data D ya. Kemudian logonya adalah Provinsi Sumatera Utara ya. Diklik kemudian insert. Nah, hasilnya kan besar seperti ini. Nah, karena ini besar tentunya akan kita sesuaikan ukurannya. Nah, caranya ini sudah aktif gambarnya. Kemudian di samping ini ada wrap text ya. Nah, ataupun di sini juga bisa ya di format wrap text ya. Pilih in front of the text. Diklik. Nah, kemudian nanti Anda sesuaikan ukurannya ya. Sesuaikan ukurannya, ini saya sesuaikan ya. Ya, nanti gambarnya harus sesuai, jangan nanti terlalu besar ataupun terlalu kecil ya. Oke, kita klik bebas. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini tentunya belum rapi ya. Nah, untuk merapikannya kita perhatikan kembali contohnya tadi ya. Di sini ada garis bawahnya ya. Kita kembali kemari tadi. Nah, berarti kita akan membuat garis bawahnya seperti tadi, kemudian kita akan hilangkan atasnya ini ya. Caranya adalah ya diaktifkan ini untuk tabelnya ya. Kemudian didesain. Nah, pilih border, klik ke bawah ya. Pilih border, kemudian klik ke bawah. Kemudian ini border and shading. Nah, setelah itu nanti akan muncul kotak dialog ya. Kemudian kita lihat pilih none saja. Nah, maka nanti akan hilang semuanya. Nah, setelah itu nanti kita akan buat garis bawahnya. Caranya kita pilih stylenya terlebih dahulu, bentuknya. Nah, misalkan bentuknya ini, kita klik ya. Kemudian ini kita hilangkan, kita klik, kita klik, kita klik, kita sisakan yang bawah. Nah, setelah itu baru tinggal okekan saja. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi ya. Nah, jadi karena ini sudah jadi, kita tinggal klik bebas di bawah sini ya. Nah, maka sudah jadilah kop surat yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengeceknya apakah otomatis atau tidak, ya maka kita akan langsung ke lembar yang kedua. Caranya letakkan kursornya di sini ya, di bebas ini. Kemudian tekan Ctrl Enter. Nah, maka sudah otomatis ya menjadi ada ini kop suratnya di lembar kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, demikian tutorial ataupun cara untuk membuat kop surat secara otomatis dan rapi ya. Silakan Anda coba-coba di rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel Maswin Edutainment ya, like, share dan komen dan tunggu untuk tutorial-tutorial yang berikutnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.